Kalian tahu nggak? Kalau Indonesia dulu pernah loh punya mobil nasional yang harganya 50% lebih murah dibanding harga mobil pada masa itu. Jika kalian penasaran dengan ceritanya, tonton sampai habis video ini. Mobil itu bernama Mobil Timur yang dimiliki oleh perusahaan PT TPN, singkatan dari PT Timur Putra Nasional. PT ini didirikan oleh Tommy Soeharto berdasarkan Inpres nomor 2/1996 tanggal 28 Februari di tahun yang sama. Mobil Timur ini sebenarnya adalah mobil impor yang di-rebrand menjadi mobil nasional. Khusus untuk mobil Timur S515, mobil ini berbasis atau sebenarnya adalah mobil yang di-rebrand dari perusahaan mobil Korea yaitu KIA. Mobil KIA-nya tersebut adalah mobil KIA Xevia. Timor mengimpor kurang lebih 15.000 unit KIA Xevia, di mana seluruh mobil KIA tersebut di-rebrand menjadi mobil Timur. Nah, mobil Timor kok bisa laku di pasaran? Padahal mobil Timor kan mobil impor. Hal ini disebabkan karena mobil Timor bebas pajak dari pemerintah dan bea masuk, yang menyebabkan mobil Timor bisa banting harga sampai 35 juta di tahun 1996. Sedangkan di saat itu rata-rata mobil sedan berharga 70 sampai 80 juta. Keberadaan mobil Timor ini membuat marah produsen mobil besar, dan mereka membuat gugatan terhadap mobil Timor bahkan hingga membawanya ke WTO. Nah, terus gimana akhirnya? Ya, mobil Timur akhirnya kalah dari gugatan tersebut. Mobil Timur dianggap melanggar peraturan dan perjanjian WTO. Terpaksa tanggal 21 Januari tahun 98, TPN atau Timur Putra Nasional terpaksa ditutup dan harus membayar hutang bernilai 1,8 miliar US dollar. Nah, sampai situlah riwayat hidup mobil Timur. Tapi mari kita berandai-andai, jika misalnya mobil Timur masih ada hingga sekarang, bagaimana dampaknya di Indonesia? Nah, kita mulai dari dampak positifnya terlebih dahulu. Kemungkinan besar orang-orang di Indonesia kebanyakan bakal punya mobil. Bahkan orang menengah ke bawah pun yang penghasilannya sudah mencapai 5 jutaan juga pasti sangguplah nyicil mobil Timur. Dan kemungkinan industri mobil dan spare part yang akan berkembang besar di Indonesia. Perkembangan industri ini akan membuka banyak lapangan pekerjaan. Nah, sekarang kita masuk ke dampak negatifnya. Kemungkinan besar kota-kota besar di Indonesia akan terkena macet yang jauh lebih parah dibanding sekarang, terutama di ibu kota Jakarta. Dan polusi yang dihasilkan juga pastinya jauh lebih banyak. Semakin banyak mobil berarti semakin banyak lahan parkir, yang berarti banyak wilayah dan lahan tanah di Indonesia akan digunakan sebagai lahan parkir mobil-mobil tersebut. Kalau lahan parkirnya kurang, pasti mereka bakal parkir di pinggir jalan, yang mengakibatkan kemacetan yang bakal jauh lebih parah. Jadi menurut gua kalau misalnya mobil Timur masih ada, lebih banyak dampak negatifnya dibanding dampak positifnya. Nah, jika kalian memiliki pendapat kalian kalau mobil Timur masih ada hingga sekarang, bisalah kalian berkomentar di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.